Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu synchronization. Nah, pertama-tama, alangkah baiknya kita perkenalan diri dulu. Nah, di sini saya sendiri dengan nama Zikriatul Kolbi, BP 2201081013 dengan prodi D3 Teknik Komputer. Nah, baiklah, di sini kita akan masuk ke materi organization. Nah, pertama, latar belakang, yaitu akses konkuren terhadap data yang dipakai bersama dapat mengakibatkan inkonsistensi data. Akses memori bersama dapat mengakibatkan terjadinya kondisi berlomba. Nah, sinkronisasi ini diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren. Diperlukan adanya suatu mekanisme untuk memastikan urutan atau giliran pengaksesan suatu data yang saling bekerja sama sehingga terjadi sinkronisasi. Jika tidak menggunakan sinkronisasi, maka akan terjadi kondisi berlomba atau race condition. Nah, selanjutnya yaitu sinkronisasi, yang dimana metode dalam sinkronisasi hardware, prosesor synchronous disable interrupt, dan memori synchronous instruksi test and set. Yang pertama, prosesor synchronous, yang dimana dengan mendisablekan interupsi atau interrupt, dalam lingkungan multiprosesor hanya satu prosesor bisa disable interrupt-nya. Yang kedua, memori synchronous, yaitu instruksi set and set, wait signal, dan semaphore. Dalam lingkungan multiprosesor bisa dilakukan dan semua prosesor tidak dapat memakai resource karena proteksi dilakukan di memori. Instruksi harus bersifat otomatis. Kelebihannya yaitu dapat diaplikasikan ke beberapa prosesor dengan sharing memori. Simple, dapat digunakan untuk banyak vertical section. Kekurangannya yaitu busy waiting, memakai prosesor time yang besar, mungkin terjadi starvation, deadlock, atau not responding. Yang kedua yaitu ada game sederhana, yang dimana terdapat dua pemain yaitu produsen dan konsumen. Aturan pemainnya, produsen yaitu memproduksi satu spidol per iterasi. Langkah awal yaitu naikkan counter, langkah kedua itu terus spidol di meja. Konsumen yaitu langkah awal periksa counter jika 0, langkah kedua jika counter 0 kembali ke tahap 1. Dan langkah keduanya yaitu B, jika counter tidak 0 ambil spidol dari meja. Langkah ketiga turunkan counter. OS-nya yaitu menentukan siapa yang jalan dan siapa yang berhenti. Nah, yang ketiga ada race condition, yang dimana race condition ini adalah situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi suatu data secara konkuren. Nilai akhir dari data tersebut tergantung dari proses mana yang terakhir mengubah data. Untuk menghindari terjadinya situasi tersebut, semua proses yang dapat mengakses suatu data tertentu harus disinkronisasi. Selanjutnya yaitu ada critical section, yang dimana yaitu lebih dari suatu proses berlomba-lomba pada saat yang sama untuk menggunakan data yang sama. Setiap proses memiliki segmen kode yang digunakan untuk mengakses data yang digunakan secara bersama-sama. Nah, segmen kode tersebut disebut dengan critical section atau CS. Solusi dari masalah CS ini yaitu yang pertama, mutual exclusion, yang dimana yaitu tidak ada dua proses yang berada di critical section pada saat yang bersamaan. Yang kedua itu progress, yaitu jika tidak ada proses yang sedang berada di critical section, maka proses lain yang ingin menjalankan CS dapat masuk ke dalam CS tersebut. Yang ketiga ada bounded waiting, yaitu proses yang menunggu akses ke CS tidak boleh menunggu dalam waktu yang tak terbatas. Yang keempat ada kecepatan dan banyak CPU, yaitu tidak ada asumsi mengenai kecepatan atau banyaknya CPU. Selanjutnya ada sleep dan wake up, yaitu solusinya adalah jika diblokir, tidak tidur dulu, bangun jika sudah bisa mencoba kembali masuk ke critical section. Selanjutnya itu ada
semafor. Semafor adalah variabel global yang mempresentasikan banyaknya sumber daya yang dipakai bersama. Memiliki dua operasi, yaitu down yang digunakan untuk memperoleh sumber daya dan mengurangi count, dan up digunakan untuk melepas sumber daya dan meningkatkan count. Semafor ini digunakan yaitu untuk memberi sinyal atau tanda non-negatif integer untuk melambangkan jumlah resource, dan jika proses menunggu sinyal, maka dia akan ditunda sampai sinyal yang ditunggu tersebut terkirim. Operasi wait dan signal operation tidak dapat diinterrupt. Yaitu implementasi semafor yaitu dilakukan memodifikasi pada operasi wait dan signal. Jika proses mengeksekusi operasi wait, maka nilai semafor menjadi tidak positif. Pada saat itu, proses memblok dirinya sendiri dan terjadi waiting queue. Proses yang sedang diblok akan menunggu hingga semafor di reset, yaitu pada saat beberapa proses yang lain mengeksekusi operasi signal. Misalnya ada Windows, yang dimana fungsi yang dipakai adalah circuit semafor biasanya digunakan untuk membatasi jumlah thread yang memakai suatu research secara bersama. Selanjutnya ada Java, yaitu semafor di Java bersifat transparan oleh programmer. Java menyembunyikan semafor di balik konsep monitor. Reserved word dipakai Java adalah synchronized. Kelemahan dari semafor ini yaitu termasuk low level, dan kedua yaitu kesulitan dalam pemeliharaannya karena tersebar dalam seluruh program. Selanjutnya itu menghapus white. Dapat terjadi non-mutlak execution. Yang selanjutnya menghapus signal. Dapat terjadi deadlock. Dan selanjutnya yaitu ada error yang terjadi sulit untuk dideteksi. Masalah klasik dalam sinkronisasi. Sejumlah permasalahan klasik sinkronisasi digunakan untuk testing skema sinkronisasi. Dalam hal ini, kita gunakan semafor untuk sinkronisasi permasalahan yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu ada the bundle buffer problem. Bandit buffer adalah tempat penampung data yang ukurannya terbatas. Diasumsikan full and buffer yang masing-masing digunakan menyimpan satu item. Semafor umum itu pertama ada mutex yang digunakan untuk mutak exclusion saat mengakses buffer, dan kedua ada semafor empty menghitung yaitu jumlah buffer kosong. Yang ketiga ada semafor full yaitu menghitung jumlah buffer penuh. Contohnya itu ada pada produsen dan konsumen. Masalahnya yaitu produsen menaruh data pada buffer. Jika buffer tersebut sudah terisi penuh, maka produsen tidak melakukan apa-apa dan menunggu sampai konsumen mengosongkan isi buffer. Yang kedua yaitu konsumen mengambil data dari buffer. Jika buffer tersebut kosong, maka konsumsi tidak melakukan apa-apa dan menunggu sampai buffer tersebut diisi oleh produsen. Penyelesaian dengan semafor ini, yang pertama adalah semafor mutex, yaitu menyediakan mutual exclusion untuk mengakses buffer dan inisialisasi dengan nilai 1. Yang kedua ada semafor full, menyatakan jumlah buffer yang sudah terisi dan inisialisasi dengan nilai 0. Yang ketiga ada semafor empty, yaitu menyatakan jumlah buffer yang kosong dan diinisialisasi dengan nilai n atau jumlah buffer. Yang kedua ada the reader and write problem. Objek data seperti file atau record digunakan bersama-sama di antara proses yang konkuren. Beberapa proses mungkin ingin hanya membaca isi atau shared object, dan lainnya ingin mengubah atau read and write shared object. Aturannya yaitu, yang pertama, lebih dari satu reader dapat membaca data secara simultan, dan yang kedua, banyak satu write yang dapat menulis data pada satu set. Yang ketiga, reader dan write tidak bisa berada di CS yang sama. Nah, diketahui ada dua macam proses. Ada dua proses reader dan write. Yang pertama, yaitu seorang reader tidak perlu menggunakan reader lain untuk selesai banyak karena ada write menunggu.
Yang kedua, jika ada waiter yang sedang menunggu, maka tidak boleh ada reader lain bekerja. Dan yang ketiga, yaitu dining philosopher problem. Diketahui yaitu di sini ada yaitu diketahui lima filosof menghabiskan hidupnya untuk berpikir dan makan. Filosof tersebut membagi meja melingkar dengan 5 kursi dimiliki setiap filosof. Di tengah meja tersebut semangkuk nasi dan terdapat 5 sumpit. Bila filosof berpikir, maka tidak berinteraksi dengan tetangganya. Bila filosof lapar, maka akan mengambil sumpit terdekat. Filosof tidak dapat mengambil sumpit tetangganya yang sedang digunakan. Harus menunggu tetangganya selesai menggunakannya. Deadlock terjadi apabila semua filosof lapar dan mengambil sumpit kiri, maka nilai sumpitnya 0. Dan sebaliknya, yaitu cara menghindari deadlock di atas, yaitu yang pertama, mengizinkan paling banyak 4 orang filosof yang duduk bersama-sama pada satu meja. Yang kedua, mengizinkan seorang filosof mengambil sumpit hanya jika kedua sumpit itu berbeda. Dan yang ketiga, menggunakan solusi asimetrik, yaitu filosof pada nomor ganjil mengambil sumpit kiri dulu baru sumpit kanan. Sedangkan filosof yang duduk di kursi genap mengambil sumpit kanan baru kiri. Nah, hanya itu materi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, bisa di terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.